Deretan rumah toko atau ruko di Jalan Ranco Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar menjelang sahur dini hari tadi. Api dengan cepat membesar dan merambat dari ruko ke ruko. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 20 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan kayu di Cilacap, Jawa Tengah. Kobaran api muncul dari bagian oven atau pemanas kayu saat sebagian karyawan pabrik tengah bekerja. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bagian belakang pabrik yang ternyata kobaran api yang membakar kayu. Puluhan karyawan pabrik berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air ke kobaran api. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api karena selain tiupan angin, material kayu di pabrik yang mudah terbakar sehingga api terus membesar. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, karena saat kejadian seluruh karyawan pabrik berhasil menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Ratusan remaja dari sejumlah anggota geng motor diamankan polisi di kawasan Nanggeleng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video amatir, bentrok antara dua kelompok geng motor bermula saat salah satu geng motor bagi-bagi takjil. Lalu tiba-tiba datang geng motor lainnya melakukan penyerangan hingga terjadi bentrok, hingga membuat warga sekitar resah. Polisi yang bergerak cepat berhasil mengamankan 127 remaja. Polisi juga menyita puluhan sepeda motor milik anggota geng motor. Pemirsa, jelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, sentra sandang terbesar se-Asia Tenggara Pasar Tanah Abang semakin sesak oleh pembeli. Mereka berburu aneka pakaian muslim dan perlengkapan sholat untuk dipakai di Hari Raya. Semakin dekat hari Lebaran, semakin penuh sesak pula pusat sandang terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Momen seperti ini selalu terulang setiap tahunnya, kecuali 2 tahun belakangan karena pandemi COVID-19. Di saat COVID-19 sudah berhasil dikontrol dan pembatasan-pembatasan mulai dilonggarkan, geliat Tanah Abang sudah mulai kembali seperti sebelum pandemi. Warga berjubel di Tanah Abang untuk membeli baju Lebaran. Bukan hanya pembeli dari Jakarta saja, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga Malaysia dan Singapura mendatangi Tanah Abang untuk membeli aneka pakaian muslim. Baik, dengan Ibu siapa, Ibu? Rista. Oke, Ibu Rista. Ibu Rista, mengapa memilih untuk belanja baju di Tanah Abang, Ibu? Ya pastinya lebih bagus, lebih murah, lebih terjangkau juga harganya. Itu aja sih. Ini beli baju apa aja? Pilihannya. Lebih banyak pilihannya. Oke, baik. Ini untuk persiapan Lebaran atau bukan ya, Ibu ya? Iya, untuk ponakan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu ya. Ya, jadi pemirsa, ternyata banyak sekali masyarakat yang memilih untuk berbelanja di Tanah Abang. Selain harganya yang murah, juga pilihannya yang lengkap. Kita akan langsung berbincang dengan salah satu penjual yang memang lapaknya dari tadi yang di sebelah saya ini yang sangat terlihat ramai. Kita akan langsung berbincang dengan pemiliknya ya. Baik, Abang, boleh Abang? Barang baru. Baik Abang, ini lapak apa Abang? Apa? Ini sedang berjualan apa Abang? Kaos obral anak-anak sama kaos kemeja anak-anak. Baik, ini kan udah mau masuk Lebaran nih Bang ya. Gimana omsetnya, ada peningkatan Bang? Alhamdulillah kalau sekarang ada peningkatan. Karena kan udah pembatasan udah dikurangin juga kan. Jadi orang-orang udah berani ke pasar kayak gitu. Oke, baik Abang. Ada harapan ke depannya gak Abang? Harapan ke depannya ya udah nggak ada lagi pandemi, mudah-mudahan udah selesai. Karena pandemi doang yang bikin orang nggak ke pasar, nggak bikin orang nggak belanja. Kayak gitu sih. Menggunakan baju baru saat Lebaran nanti merupakan salah satu ekspresi kebahagiaan menyambut hari kemenangan saat bulan Syawal tiba. Puluhan emak-emak di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat menggeruduk rumah mewah milik seorang vendor tabungan Lebaran. Mereka menagih uang senilai 500 juta rupiah yang belum kunjung dikembalikan.
40 warga yang didominasi oleh emak-emak menggeruduk rumah mewah milik Susi yang berada di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus menagih kembali uang tabungan lebaran yang seharusnya sudah dibagikan. Masa menduga vendor tabungan paket lebaran menggelapkan uang nasabah yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Jika ditotal ada 1.500 anggota atau nasabah dari tabungan paket lebaran ini. Paketnya itu udah 13 tahun. Udah 13 tahun berjalan. Cuman sekarang macet. Iya. Paketnya apa aja biasanya berbentuk barang? Kita mah uang aja. Udah berkali-kali mediasi, jadi kan belum ada kejelasan. Nah ini terakhir mediasi sekarang minta dari surat perjanjian. Ada surat perjanjian nanti di sini. Jadinya apa Bu jaminannya? Jaminannya ada sertifikat rumah. Arisan lebaran yang diduga melibatkan yang punya rumah ini, tapi alhamdulillah barusan sudah dibuatkan surat pernyataan untuk diarahkan untuk melaporkan ke Polres Cimahi. Dalam kasus tabungan lebaran bodong ini, setiap nasabah menyetorkan nominal yang berbeda-beda. Para korban akan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian jika vendor tak menepati janji membayarkan sisa uang tabungan mereka. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di kawasan pelabuhan Merak Cilegon, Banten, Rabu malam menyebabkan sejumlah posko tenda pemudik roboh dan berterbangan. Pemudik dan relawan yang bertugas di area dermaga pelabuhan panik dan berlarian. Kamera amatir warga merekam saat angin kencang menghantam kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Rabu malam. Angin kencang menghantam sejumlah tenda hingga roboh dan beberapa terseret angin. Selain tenda PMI, angin kencang juga merobohkan 2 posko tenda pemudik motor hingga rusak parah. Robohnya tenda setinggi 4 meter ini tidak menimbulkan korban luka karena saat kejadian banyak pemudik berteduh di tenda tersebut. Karena ada angin ini aja kencang pas tadi. Ini apa buat apa, Bang? Ini buat tenda penampungan kendaraan roda 2. Oh, gitu. Untuk dermaga 4 dan dermaga 3. Bang, ini tadi rubuhnya ada kendaraan motor nggak, Bang? Nggak ada. Oh, untungnya nggak ada ya, Bang? Untungnya nggak ada korban jiwa. Rencana pemasangan kapan, Bang? Kita panggil pihak tendanya untuk segera langsung. Petugas langsung memperbaiki tenda yang roboh agar bisa langsung digunakan. 2 tenda berukuran besar ini biasanya digunakan bagi para pemudik sepeda motor berteduh saat panas atau hujan. Empat hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta dipadati pemudik. Jumlah penumpang di Bandara Suta mencapai 135.000 orang. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Kamis pagi dipadati ribuan penumpang. Mayoritas calon penumpang adalah mereka yang ingin mudik menikmati libur Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah tiket dengan tujuan beberapa kota besar juga sudah habis terjual. Pihak pengelola bandara mencatat hari ini ada 135.000 orang penumpang dengan jumlah 896 penerbangan. Jumlah ini merupakan yang tertinggi selama masa angkutan lebaran beberapa tahun terakhir. Sudah berapa lama nih nggak pulang nih, Mbak? 2 tahun. Karena corona, COVID, jadi mudik sudah dibuka. Tahun ini karena mudik sudah diperbolehkan, dan vaksin ketiga, jadi Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri. Empat hari jelang Lebaran, kepadatan lalu lintas terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Penumpukan terjadi sejak gerbang tol Cikampek Utama.
Inilah kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Antrean kendaraan mengular hingga lebih 4 km. Kepadatan kendaraan terjadi hingga Kamis siang. Petugas kepolisian sudah menerapkan kontraflow tetapi tidak kunjung mengurangi kepadatan pemudik. Kepadatan kendaraan juga diperparah dengan banyaknya truk bermuatan besar yang melintas. Diperkirakan peningkatan arus mudik Lebaran 2022 akan terjadi hingga 1 hari jelang Lebaran. Volume kendaraan di Jalan Raya Kalimalang meningkat di 4 hari jelang Lebaran. Imbasnya banyak warga yang melakukan perjalanan mudik. Lalu lintas di ruas Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan roda 2. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan roda 4 yang terjebak macet di dalam tol Jakarta Cikampek terpaksa melintasi jalan alternatif Kalimalang. Sedikitnya 5.600 lebih kendaraan roda 2 telah melintas di Kalimalang, Kota Bekasi. Sedangkan kendaraan roda 4 berjumlah 1.002 kendaraan. Angka tersebut meningkat dibandingkan kemarin. Dan pemirsa, kita akan pantau arus mudik Lebaran dari sejumlah titik. Sudah ada rekan Ayu Jelita di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan ada rekan Nadia Valeri dari gerbang tol Cikampek Utama. Saya ke Ayu Jelita terlebih dahulu. Ayu Jelita, seperti apa kepadatan pemudik, terutama mereka yang menggunakan sepeda motor di kawasan Kalimalang? Baik, terima kasih Anissa dan juga pemirsa. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Volume kendaraan atau pemudik yang didominasi dengan kendaraan roda 2 di jalur arteri Kalimalang yang merupakan perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, ini sudah terlihat mengalami peningkatan begitu. Menurut pantauan kami sejak sore hari tadi, ini diperkirakan ada kenaikan sekitar 5%, yaitu jumlah kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri, yaitu Kalimalang yang merupakan perbatasan antara Jakarta dan juga Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh perwira pos dari Posko Keamanan Mudik Lebaran yang terletak di Kalimalang. Para pemudik ini juga yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ini memang sengaja melakukan perjalanan mudik ini pada sore ataupun malam hari. Hal tersebut juga dikarenakan para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 atau motor ini memang sengaja menghindari teriknya matahari selama perjalanan. Dan menurut informasi yang kami peroleh juga dari pihak kepolisian, apabila nantinya terjadi kepadatan atau kemacetan, petugas akan melaksanakan rekayasa arus lalu lintas. Dan ini diperuntukkan bagi pengendara dari jalur Kalimalang, yaitu dialihkan tepatnya di Pangkalan Jati, atau nantinya akan dibelokkan ke arah Pondok Bambu lalu ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Sementara itu untuk petugas gabungan keamanan yang terdiri dari polisi, TNI, Dishub ini disiagakan selama 24 jam di posko mudik Lebaran di Kalimalang. Kami juga menghimbau kepada Anda para pemudik baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4 tetap berhati-hati dalam melaksanakan perjalanan mudik Anda, khususnya bagi Anda kendaraan roda 2. Ini kami himbau untuk menyiapkan segala keperluan, khususnya perlengkapan seperti jas hujan begitu. Dan untuk prediksi lonjakan pemudik ini akan terjadi pada tanggal 29 April dan arus balik nantinya akan terjadi pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2022 mendatang. Baik, terima kasih Ayu Jelita. Selanjutnya kita akan ke gerbang tol Cikampek. Sudah ada rekan Nadia Valeri di sana. Nadia, jika pagi dan siang hari tadi sempat terjadi penumpukan di gerbang tol Cikampek Utama, bagaimana untuk saat ini? Ya, selamat malam
Anissa dan juga Pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas malam hari ini di ruas tol Cikampek kilometer 70 tempat saya melaporkan situasinya sudah kondusif. Anissa, berbeda dengan situasi pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi kemacetan, bahkan antrian kendaraan ini melebihi 10 km dikarenakan memang hari ini terjadi lonjakan volume kendaraan di sini yang mencapai 110% atau lebih dari 2 kali lipat dari prediksi awal PT Jasa Marga yang semula diperkirakan hanya akan ada 35.000 kendaraan. Ternyata jumlahnya hingga Rabu malam tadi 27 April melonjak hingga 75.000 kendaraan. Tepat pada pukul 17 sore waktu Indonesia Barat tadi, Anissa dan juga pemirsa, di sini sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas menggunakan penerapan one way dan juga ganjil genap yang dimulai pada ruas tol Cikampek kilometer 70 hingga ke arah Semarang, tepatnya berakhir di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Ini dimulai tadi sejak pukul 17 sore dan akan berakhir dini hari nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau kepada Anda yang akan melakukan perjalanan mudik melalui ruas tol Cikampek untuk dapat menyesuaikan kendaraan Anda atau memilih waktu perjalanan yang tidak terjadi penerapan one way dan juga ganjil genap jika memang kendaraan Anda tidak sesuai dengan plat hari ini ataupun plat genap. Untuk pemberlakuan one way ganjil genap ini rencananya masih akan diteruskan besok Jumat 29 April yang juga diprediksi akan menjadi puncak arus mudik, dan untuk waktu pelaksanaannya pun akan diperpanjang Anissa dan juga pemirsa. Kalau hari ini dimulai pada pukul 17 sore hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, besok skema one way ganjil genap ini sudah akan diberlakukan pagi hari pukul 7 pagi dan akan berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk titik penerapannya masih tetap sama, yakni dimulai pada ruas tol Cikampek kilometer 70 dan berakhir di arah Semarang, tepatnya di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Tetap berhati-hati dalam berkendara dan kami himbau Anda jika sudah lelah untuk tidak berhenti di bahu jalan, namun bisa memanfaatkan rest area. Di ruas tol Cikampek ini ada satu rest area dari sepanjang kilometer 47 hingga kilometer 70, yakni di rest area kilometer 57 tol Cikampek. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek, dan sebelumnya ada Ayu Jelita dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tumpukan petasan di lapak pedagang meledak. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.